Yahoo minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Belum lama ini akhirnya serial Hunter x Hunter bisa kembali dari hiatus panjangnya. Jadi bagi kalian yang udah gak sabar buat ngikutin keseruan dari arc perebutan takhta, ada baiknya Mr. K saranin buat baca ulang beberapa chapter ke belakang, atau kalau perlu dari awal arc perebutan takhta ini dimulai. Soalnya kalau enggak ya Mr. K aja udah lupa sama beberapa momennya ya. Atau kalau mau lebih simpel, tinggal tonton ulang aja video-video yang udah Mr. K buat. Soalnya arc kali ini emang banyak diisi oleh bubble text, makanya kalau kita meleng sedikit aja, tak jamin bakalan jelimet waktu bacanya. Aduh, itu gak sih. So, tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung aja bahas Hunter x Hunter chapter 391 atau yang berjudul Bentrokan. Guys, chapter terbaru dari Hunter x Hunter ini dimulai dengan melanjutkan apa yang terjadi setelah dua prajurit kerajaan ya tewas gara-gara kekuatan dari Hinrik. Buat yang lupa sama kekuatannya ya, Mr. K saranin buat nonton dulu pembahasan Hunter x Hunter episode sebelumnya. Soalnya, chapter terbaru ini masih ngelanjutin momen yang terjadi di chapter sebelumnya guys. Makanya kayak Hinrik yang mengkonfirmasi kalau Zakuro sama Lin tetap sama misinya untuk mencari Hisoka di deck 3. Meski dia juga ngasih peringatan ke dua anak buahnya untuk tetap melakukan sesuatu atas izinnya. Apalagi kalau mereka berdua sampai berhasil nemuin Hisoka, jangan sampai bertindak gegabah. Soalnya Hinrik di sisi lain ingin memancing dulu orang-orang dari keluarga Hailey. Ya, buat yang agak lupa, Hinrik sendiri sebenarnya emang dikasih perintah oleh Bos Onior untuk fokus menemukan Hisoka agar mereka bisa mengendalikan Gene Ryodan. Tapi seperti pepatah sambil menyelam minum air, Bos Onior juga menyuruh Hinrik untuk sekalian menghabisi pemimpin dari keluarga Hailey. Makanya di sini bisa kita lihat mengapa ketiganya memilih bergerak secara terpisah. Nah, yang menarik sebenarnya kenapa malah Zakuro dan Lin yang mencari Hisoka. Sepertinya ini ada hubungannya sama kemampuan Nen yang dimiliki oleh Zakuro guys. Dimana kita tahu darah dari Zakuro bisa dimanipulasi olehnya dan digunakan menjadi apapun. Sekarang yang menarik ya, Zakuro ternyata bisa mencari orang melalui setiap tetes darah yang keluar dari dalam dirinya. Meski setiap tetes darah itu hanya akan bertahan sekitar 30-40 menit sih, sebelum akhirnya mereka akan kehabisan Nen dan kembali menjadi darah manusia biasa. Ya, kekuatan yang cukup unik sebenarnya, meski resiko dari kekuatan ini sangatlah besar karena sang pengguna kekuatannya sangat tergantung kepada darah yang dimilikinya. Sedangkan kita tahu kalau manusia hingga kehabisan darah, maka hanya kematianlah yang udah menanti siapapun itu. Sementara itu, Hinrik yang mencoba mencari tahu keberadaan dari Morena melalui seorang wanita yang kemungkinan berhubungan dengan keluarga Hailey. Di momen itu, Hinrik akhirnya menemukan hawa keberadaan dari sang wanita yang dianggap bisa memberikan clue tentang keberadaan Morena. Makanya setelah berpikir kalau dia ingin mencoba ngecek lorong C31 yang nyambung ke area penumpang umum, Hinrik pun ngegunain kekuatannya untuk merubah kamera menjadi sebuah kucing. But tentu aja karena kemampuan Hinrik bisa membuat benda itu tetap memiliki fungsinya, makanya walau saat ini udah berwujud sebagai kucing, namun kucing tersebut tetap bisa merekam area yang ingin dicek oleh Hinrik. Terlebih para pemuja Morena tentunya bakalan memperlihatkan semacam aura, makanya menyimpan kamera di area penumpang umum mungkin akan memberikan semacam clue. Meskipun Hinrik tahu kalau mereka semua gak akan hanya diam aja di area penumpang umum. Apalagi saat ini pangeran keempat yang sedang fokus dalam melatih nennya udah gak bikin masalah apapun, sehingga sangat mungkin kalau bakalan ada gerakan yang coba dilakukan oleh keluarga Hailey. Walau di momen itu sebenarnya Hinrik sendiri masih mencari tahu motif dari Morena. Apakah dia ingin menyulut pemberontakan kelas kedua? Atau mungkin ada maksud lain yang coba disembunyikan? Tapi tindakan yang akan mereka lakukan ke depannya pasti akan menjelaskan motif dari mereka. Sehingga Hinrik pun merasa kalau saat ini kesempatan sekali seumur hidup untuk sekalian membereskan semua dendam yang udah menumpuk selama ini. Menariknya tebakan dari Hinrik tentang keluarga Hailey sepertinya benar adanya guys. Karena ada 3 orang dari yang merupakan pemuja Morena ya, ternyata mereka menyadari keberadaan dari underboss keluarga Siyu itu. Dan ketiganya berencana untuk menghabisi Hinrik yang hanya berjalan sendirian. Tentu hanya ditemani oleh beberapa merpati di sekitar dirinya. Ya, para simpatisan dari Morena itu menganggap kalau Hinrik terlalu sombong dan menganggap remeh ketiganya dengan hanya berjalan sendirian. Makanya Paduil, Quarrel, dan Deveralis ketiganya langsung berinisiatif untuk melakukan penyerangan. Meski ketiganya di awal sempat berdebat siapa yang akan menghabisi Hinrik di akhir, soalnya hal itu akan berhubungan dengan kekuatan yang akan diberikan oleh Morena. Tapi karena mereka rasanya gak peduli asalkan bisa membunuh Hinrik, makanya Paduil aja langsung berlari dan bersiap menyerang Hinrik secara terbuka.
Padahal sebelumnya ketiganya udah menyadari kalau Hendrik sebenarnya sedang dalam kondisi siap bertarung, sehingga siapapun yang masuk ke area 5 meter dari N-nya, hawa kehadirannya akan langsung dirasakan oleh Hendrik. But sayangnya karena seakan sudah diberikan apa yang selama ini mereka idam-idamkan oleh Morena, kayak contohnya aja ya Paduel yang sempat berkeinginan untuk menjadi manusia senjata, dan pada akhirnya semua itu bisa diwujudkan berkat keberadaan dari Morena. Makanya tanpa pikir panjang, ketiganya langsung mencoba menyerang Hendrik yang sedang berjalan santuy. Nah guys, menariknya di sini ternyata burung-burung merpati yang mengelilingi Hendrik itu berasal dari Borgol. Jadi sekali lagi Mister jelasin ya, kalau kekuatan dari Hendrik ini bisa merubah suatu benda menjadi hewan. Akan tetapi fungsi dari benda itu gak bakalan menghilang sama sekali. Alhasil serangan dari anak buah Morena aja langsung tertahan karena tangan mereka ya tiba-tiba aja terborgol berkat kekuatan yang dimiliki oleh Hendrik. Apalagi di momen itu ya, Hendrik juga menjelaskan kalau dia udah memperkuat borgol-borgol itu dengan nennya. Makanya peluru biasa gak bakalan mempan kepada mereka. Naasnya guys, Paduel yang menerjang Hendrik sendirian malah berakhir dengan terborgol di bagian tangan dan kaki. Walaupun sempat memberikan perlawanan dan mencoba melubangi bagian tangan dari Hendrik, berkat kekuatannya yang bisa membuat tangannya berubah menjadi senjata apapun. Tapi emang jabatan underboss dari keluarga Siyu tentu aja gak bakal diisi oleh orang-orang biasa, yang mana kelas dari Hendrik pastinya jauh berada di atas ketiganya ini. Sehingga pada akhirnya kedua teman dari Paduel ya memutuskan untuk mundur dan meninggalkan dirinya yang menjadi korban dari Hendrik. Ya, kedua teman dari Paduel pada akhirnya gak mau menjadi tawanan yang akan disiksa demi lokasi persembunyian. Makanya keduanya memutuskan untuk memberikan informasi ini ke Morena. Di sisi lain entah apa yang akan Hendrik lakukan selanjutnya guys, tapi yang jelas dia akan sembunyi dan pergi dahulu. Soalnya kita juga udah tahu kalau Hendrik menyimpan kamera tersembunyi yang mungkin aja bisa dia gunakan untuk menggali informasi apapun. Ya, momen tadi menjadi akhir dari Hunter x Hunter chapter 391. Ya, Mister kayak paham lah. Rasanya emang gak puas ya kalau cuma baca Hunter x Hunter satu chapter aja. Tapi kita masih harus bersyukur kalau Togashi Sensei pada akhirnya memutuskan untuk kembali melanjutkan serial kesayangan para fans bangkotan ini. Ya, yang ngerasa bangkotan sih. Mister sih masih muda banget. Tunyunyu. Jadi anggap aja chapter terbaru ini sebagai obat dari rasa rindu kita ke Gon dan yang lainnya. Walau gak ada Gon sih. Soalnya buat yang nanyain sekarang di mana Gon dan Killua juga ya. Satu hal yang perlu diperhatikan di arc kali ini ya, mungkin mereka berdua akan sangat amat jarang muncul sangat. Karena keduanya harusnya gak terlibat dalam arc perang perebutan tahta kerajaan kaki ini. Oke deh, kayaknya cukup sekian aja buat konten kali ini. Kita tunggu dan doain aja semoga serial Hunter x Hunter bisa rilis dengan jadwal yang jelas seperti sebelumnya. So, see you next time. Adios ya, stay safe everyone. Salam.